Halo semuanya, Sobat Zona Petani Aren. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Solusi Mudah Bertani Aren. Nah teman-teman dan para sobat, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang kegagalan air nira pada saat melakukan pengecekan atau pengirisan pada manggar di bagian sini, disebabkan oleh timbulnya getah murni. Nah teman-teman dan para sobat, mungkin yang namanya getah murni, teman-teman dan para sobat, kalau teman-teman para sobat itu selaku petani aren atau penyadap aren pasti paham apa yang namanya itu getah murni pada bagian muka manggar ketika kita melakukan pengirisan pertama atau pengecekan di bagian sini. Nah mungkin untuk para teman-teman yang belum paham atau mungkin teman-teman dan para sobat itu pemula ya, yang tidak tahu atau mungkin sama sekali belum pernah dengar ya apa itu getah murni pada ketika kita melakukan pengecekan sehingga menyebabkan gagal keluar air nira. Nah jadi seperti itu teman-teman yang akan saya bahas dan akan saya sampaikan kepada teman-teman dan para sobat. Silahkan teman-teman dan para sobat simak video ini dengan habis, jangan di skip agar teman-teman dan para sobat tidak gagal paham, karena saya akan menjelaskan sampai sedetil mungkin bagaimana ketika melakukan pengirisan pada manggar atau pengecekan di sini agar tidak gagal ya, disebabkan oleh timbulnya getah murni yang tadi saya sebutkan ya. Nah teman-teman, oleh karena itu mungkin banyak sekali yang menanyakan tentang hal ini kepada channel saya ini, bahkan ada yang melakukan pengecekannya itu sesudah 5 kali melakukan pengirisan atau pengecekan pada bagian sini ya, katanya belum pernah mengeluarkan air nira dan air sagu. Bahkan ada yang lebih, ada juga yang 2 hari atau 3 hari. Nah oleh karena itu di sini saya akan bahas penyebab-penyebab mungkin teman-teman itu ketika melakukan pengirisan atau pengecekannya salahnya di sini. Nah di sini lagi banyak angin ya, lagi anginnya di sini agak lumayan nih, karena ini mungkin sebentar lagi akan ke musim hujan mungkin ya. Tapi di sini di tempat saya ini khususnya di daerah Garut ya, lagi musim panas teman-teman para sobat. Nah kita langsung saja teman-teman para sobat untuk ke pembahasannya. Nah jadi begini teman-teman para sobat, teman-teman silahkan perhatikan, namun saya akan mencontohkan pada manggar yang punya saya ini. Nah tipe manggarnya seperti ini teman-teman, yaitu besar jumbo tetapi pendek. Ini mungkin salah satu yang pernah saya bikin videonya, yaitu tentang melakukan pemukulan agar tidak mati manggar. Nah mungkin itu ya. Nah jadi teman-teman lihat punya saya ini sudah berminyak. Ini lihat dulu ya, biar teman-teman sobat itu tidak paham. Nah ini sudah berminyak, namun saya baru melakukan pengecekan dan atau pengirisan pertama pada manggar ini. Nah teman-teman, yang namanya getah murni itu teman-teman, ketika teman-teman melakukan pengecekan atau pengirisan di sini ya, timbulnya itu bekas pengecekan yang di sini ya, keluar nampaknya ke merah-merahan. Jadi si dagingnya itu teman-teman ketika kita melakukan pengirisan di sini timbulnya ke merah-merahan. Nah jadi mohon maaf sekali teman-teman, karena saya tidak akan mencontohkan pada pengirisan di sini ya, karena ini masih muda. Mungkin ini harus menunggu 5 hari lagi saya untuk melakukan pengecekan, karena ini tinggal satu tahap kali lagi untuk pemukulan, walaupun ini sudah berminyak karena ini belum cukup ya. Nah jadi seperti itu ya, timbul pada ketika kita melakukan pengirisan pada dagingnya itu timbul kemerah-merahan. Nah itu namanya getah murni teman-teman. Getah murni itulah yang akan menyebabkan pada air nira tidak akan bisa keluar walaupun kita itu terus melakukan pengecekan atau pengirisan di hari berikutnya. Karena di awal melakukan pengirisan atau pengecekannya teman-teman itu keluar getah murni. Misalkan pas untuk melakukan pengecekan pada manggar ini ya, pengecekan itu teman-teman belum melakukan pemotongan pada manggar, karena yang namanya pengecekan teman-teman dan para sobat harus kita lakukan terlebih dahulu pada manggar sebelum melakukan pemotongan, agar kita itu mendapatkan air nira secara permanen nantinya ya hasilnya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi
ketika teman-teman melakukan pengirisan timbul merah seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk solusinya teman-teman dan para sobat, jadi sobat-sobat itu jangan melanjutkan pengirisan. Jadi mungkin saya akan contohkan sedikit ya di sini ya, pada jari mungkin, karena ini kalau saya melakukan pengirisan di sini ini akan merusak pada bunga manggar. Tetapi kalau mungkin satu jari di sini saya yang akan rusaknya di sini saja ya, satu jarinya. Nah, jadi nampaknya seperti ini. Kita misalkan mengiris ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman untuk teknis mengiris di sini jangan terlalu dalam ya. Kalau yang pertama jangan terlalu besar. Yang penting kita itu masuk pisau ini ke daging, ke bagian dagingnya saja. Jangan terlalu besar-besar. Nah, mungkin di sini pun bisa terjadi timbul merah ya teman-teman sobat. Biasanya itu tergantung pada jenis manggarnya ya teman-teman sobat. Kebanyakan yang suka keluar getah merah atau getah murni itu teman-teman pada bagian ketika kita mengiris, yaitu di jari manggar yang seperti ini, di jari manggar hitam atau yang sama-sama, yang pokoknya yang sejenis manggar seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat, nah agak kemerah-merahan. Nah itu getah namanya. Nah, kalau seperti ini ya, kemerah-merahannya seperti ini, nampaknya di sini teman-teman itu menunda pengirisan. Jadi tutup lagi ya teman-teman sobat. Silahkan teman-teman jangan lakukan besoknya untuk melakukan pengirisan. Nah, untuk pengecekannya lagi mungkin ini kalau nampaknya seperti itu teman-teman, karena keluar itu bukan air nira ya ketika kita melakukan pengirisan di sini, tetapi yang keluarnya itu getah murni ya. Getah murni itu teman-teman harus paham, getah murni itu getah ini ya, karena yang namanya di pohon aren itu atau di bagian yang mana saja pasti yang namanya getah itu ada. Walaupun kita itu sudah melakukan pemotongan ya, yang namanya getah itu ada. Akan tetapi kalau sudah melakukan pemotongan yang bagus ya, keluar air niranya bagus, itu tidak akan terlihat nampak oleh kita karena terbawa oleh air nira. Akan tetapi kalau air niranya kurang atau sedikit, bahkan air sagunya tidak ada, maka si getah itu akan menggumpal menjadi sel merah. Itu penyebabnya teman-teman. Makanya sering terjadi ketika melakukan pengirisan sesudah pemotongan ya, banyak yang terjadi pada bagian tengahnya itu ada yang muncul sel merah di bagian sisinya, di bagian pinggirnya. Yaitu disebabkannya ketika mungkin melakukan pengirisannya pun atau pengecekannya pun sudah timbul terjadi tetapi tidak paham. Itu ya yang bisa terjadi ya teman-teman sobat. Nah, jadi teman-teman itu harus menjeda pengirisan. Jadi kalau timbul merah seperti itu teman-teman, jeda pengirisan mungkin waktunya tergantung teman-teman itu melakukan pengirisnya di sesudah apa pada bagian manggar ini. Kalau punya saya ini kan sudah berminyaknya, sudah agak lengket, tapi belum melakukan pengirisan. Nah, misalkan kalau sekarang saya ini mengiris dan timbul merah, nah mungkin untuk saya mengecek kembali lagi atau mengiris kembali lagi, yaitu mungkin 2 atau 3 hari saya akan mengecek lagi di sini. Nah, jadi waktunya itu teman-teman setiap 2 atau 3 hari teman-teman itu harus melihat bekas pengirisan itu seperti apa. Lalu teman-teman lakukan pengirisan kembali, tetapi jangan dibanyakan ke samping ya. Misalkan seperti ini, jadi iris kiri kanan ya. Jadi teman-teman itu jangan banyakkan ke samping, jadi ke dalam daging saja kita mengirisnya. Karena sedikit ke samping tapi ke dalam harus agak lumayan ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman tuh mengirisnya 1 cm, kita menambahkan setengah cm, jadi 1,5 cm. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk teknis pengirisan pada manggar ketika kita untuk pengecekan. Nah, jadi teman-teman, oleh sebab itu teman-teman, maka ketika teman-teman itu mungkin sering terjadi kegagalan pada sebuah manggar melakukan pengecekan, apalagi seorang pemula ya, mungkin teman-teman dan para sobat itu sebab di awalnya itu ketika teman-teman melakukan pengecekannya masih timbul getah murni, dan sehingga teman-teman itu tidak tahu, teman-teman itu terus melakukan pengirisan besoknya. Padahal itu tidak boleh teman-teman para sobat, tidak boleh.
karena itu masih artinya masih muda, dan getah murninya itu masih nampak kan, artinya ini masih muda manggarnya itu. Jadi teman-teman itu harus menunda atau menjeda terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ini bisa jadi solusi ya untuk para teman dan para sobat, agar teman-teman itu melakukan pengecekan dan pengirisannya itu paham ya, tidak terlalu gagal atau banyak yang gagal ya. Mungkin teman-teman itu bisa, kalau pengecekannya bisa teman-teman lebih hati-hati ya, karena teman-teman yang namanya pengecekan atau pengirisan pada manggar ini teman-teman mungkin bisa dikatakan tidak susah ya, mudah, tetapi ada yang tidak susah, tetapi kalau kita tidak paham ya dengan teknis atau cara-caranya atau waktu-waktunya tidak tahu, jadi kita itu bakalan bingung bagaimana ciri-ciri yang harus terus melakukan pengirisan pada manggar ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk teknis yang melakukan pengirisan pada manggar masih timbul getah murni ya, atau getah merah itu ya, teman-teman itu jangan lakukan pengirisan lagi. Jadi teman-teman itu harus menjeda atau menunda, mungkin bisa 2 hari atau 3 hari, bahkan ada yang 5 hari teman-teman. Jadi tergantung teman-teman dan para sobat itu bagaimana melakukan pengirisannya sesudah apa. Jadi mungkin ada yang baru wangi, karena kalau di musim panas seperti ini teman-teman, saya itu menaikkan terus ya untuk pemanenan pada manggarnya, karena ini sekarang kan di musim panas, ini kan sudah berminyak. Seharusnya ini harus melakukan pengecekan sebenarnya kalau di musim-musim yang lain ya, akan tetapi ini musim panas teman-teman sobat. Jadi saya akan naikkan ke 70%. Itu 70% itu menaik beberapa tahap ya, dan mungkin kemekarannya mencapai 15 sampai 10% pada bunga ini. Nah ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini sekedar informasi ya untuk para teman-teman dan para sobat, agar teman-teman dan para sobat itu mengerjakan atau pengecekannya tidak banyak gagal-gagal lagi ya, sehingga teman-teman itu bingung kapan untuk melakukan pemotongan pada manggar, karena manggar teman-teman yang sudah melakukan pengecekan itu tidak bisa keluar air nira dan air sagu. Nah, jadi kan bingung, kalau tidak keluar air nira dan air sagu, kita itu bingung untuk melakukan pemotongannya. Kalau kita memaksakan melakukan pemotongan pada manggar yang belum keluar air nira dan air sagu, teman-teman, itu malah akan terjadi kegagalan total artinya teman-teman para sobat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Di kesempatan kali ini semoga saja video saya ini bermanfaat untuk para teman para sobat. Nah, jadi silakan saja teman-teman, semoga saja teman-teman sukses untuk melakukan atau mengerjakan pada manggar masing-masing. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu manggar.